Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Feptia Ayu Veronica, NPM 18220038. Izin untuk menjelaskan materi dari kelompok Feptia, yaitu tentang sejarah Asia Barat, tentang pergolakan di Lebanon. Baik, di sini Feptia memilih untuk menjelaskan pada poin bagian A dan B, dan poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok Feptia yaitu Mas Anggi. Oke, baik. Di sini Feptia akan menjelaskan pada bagian penyebab perang saudara di Lebanon. Jadi, bisa dilihat dari akar permasalahannya, ada 3 faktor yang menjadi penyebab awal terjadinya perang di Lebanon, yaitu yang pertama, adanya masalah pembagian kekuasaan. Yang kedua, adanya ketimpangan sosial ekonomi. Dan yang ketiga, kedatangan para pengungsi dari Palestina. Jadi, yang pertama adalah masalah pembagian kekuasaan yang dianggap tidak adil oleh bangsa Lebanon. Ketika Lebanon memperoleh kemerdekaan di Prancis pada tanggal 22 November, dibuatlah sebuah perjanjian yang menjadi dasar struktur politik negara pada saat itu, yaitu Fakta Nasional atau Mitsau al-Watani. Dalam fakta tersebut, kekuasaan politik penting dalam pemerintah dan didistribusikan dengan rasio 6,5. Sesuai dengan perkataan tersebut, disepakati bahwa presiden dijabat oleh orang Kristen Maronit atau perdana menteri berasal dari golongan Sunni. Dan kepala parlemen berasal dari Syariah. Jadi, untuk komposisi anggota parlemen tersendiri terdiri dari 30 orang wakil berasal dari Maronit, 20 orang berasal dari Sunni, dan 19 orang lainnya berasal dari Syariah. 11 orang berasal dari Yunani Ortodoks, 6 orang dari Druze, 6 orang dari Yunani Katolik, dan 5 orang dari Armenia Ortodoks. Dan tersebut dibesarkan sensus penduduk pada tahun 1932 yang menempatkan Kristen Maronit sebagai kelompok mayoritas, yaitu sebanyak 30% dari seluruh penduduk Lebanon. Oke baik, Feptia lanjutkan kembali materinya. Faktor lainnya berasal dari kedatangan para pengungsi Palestina ke Lebanon dan mengakibatkan perang Arab-Israel. Kehadiran mereka di tanah Lebanon membuat komposisi dari kaum muslim tersebut semakin bertambah banyak. Sampai pada tahun 1980-an, mereka diperkirakan sudah mencapai 300.000 orang yang pada umumnya menetap di wilayah Lebanon Selatan. Jadi, jumlah tersebut hampir mencapai 10% dari jumlah keseluruhan penduduk Lebanon. Keadaan ini membuat kaum Maronit merasa terancam karena berpotensi untuk mengganggu pembagian kekuasaan antara Kristen dengan Islam, sehingga menolak untuk mengusulkan diadakannya sensus ulang sebagai dasar pembuatan sistem politik dengan sistem yang baru. Mereka baru sadar bahwa keberadaan orang-orang Palestina di Lebanon membuat perlindungan dari PBB, sehingga mustahil untuk orang-orang itu keluar dari daerah Lebanon. Sementara dari kaum muslim sendiri menerima dari kedatangan pengungsi dari Palestina dengan sangat terbuka. Selain mereka dengan alasan solidaritas agama, keberadaan mereka juga semakin memperbanyak jumlah kaum muslim yang guna untuk membagi kaum Kristiani. Yang selanjutnya adalah proses berlangsungnya pergolakan di Lebanon. Perang saudara di Lebanon ini terjadi pada tahun 1975, berawal dari terjadinya usaha pembunuhan terhadap pemimpin partai Palagis atau Maroniton pada tahun 13 April 1975 yang dilakukan oleh para gerilyawan dari Palestina. Pihak Palagis tersebut segera untuk membalas dengan melakukan pembantaian terhadap sekelompok orang-orang yang sedang berada di sebuah bus. Oke, selanjutnya adalah pemerintah Elia Salkis, presiden Lebanon pada tahun 1976 sampai dengan 1982.
yang juga tidak mampu mengatasi perang saudara di Lebanon tersebut. Setelah mencoba untuk membangun kembali angkatan bersenjata di Lebanon yang terpecah dengan jalan melepaskan AB dengan kepentingan pihak-pihak yang bertikai, tetapi usaha pada Sankis tidak banyak membuahkan hasil. Situasi Lebanon pada periode Sankis bahkan semakin tidak menentu. Pertempuran yang semula terjadi antara golongan Islam atau Palestina maupun sesama Palestina sendiri pada tahun 1979 semakin meningkatkan pertempuran. Tidak hanya melumpuhkan pemerintahan pusat di Beirut, namun juga telah menghancurkan infrastruktur perekonomian di Lebanon.